Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kentut dari farji membatalkan wudhu? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pertanyaan tersebut, di kalangan ulama terdapat ikhtilaf atau khilaf. Ada perbedaan pendapat, minimal ada dua. Yang pertama, keluar angin dari farjih itu membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang kedua, keluar angin dari hubul atau farji tidak membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Imam Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Kita bahas yang pertama, yaitu yang membatalkan wudhu. Keluar angin dari hubul atau kemaluan wanita bisa membatalkan wudhu sebagaimana yang keluar dari dubur. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Terkait hal ini, Imam An-Nawawi mengatakan yang keluar dari hubul atau kemaluan atau dubur lelaki dan wanita menyebabkan batal wudhu, baik bentuknya fases, air kencing, angin, cacing, nanah, darah, kerikil, atau benda apapun lainnya. Tidak dibedakan antara yang sering mengalaminya atau yang jarang-jarang. Dan tidak dibedakan antara yang keluar dari hubul atau kemaluan wanita atau lelaki, atau yang keluar melalui duburnya. Demikian yang ditegaskan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dan disepakati oleh ulama mazhab Syafi'iyah. Ibnu Hudama mengatakan Soleh meriwayatkan dari ayahnya yaitu Imam Ahmad tentang wanita yang mengeluarkan angin dari farjinya atau kemaluannya. Lalu beliau memberi kaidah, semua yang keluar dari dua lubang maka fafihi al-wudu ma kharaja min sabilaini fafihi al-wudu. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang yaitu dubur dan kemaluan, fafihil wudu, maka di dalamnya adalah wudu, atau dengan kata lain membatalkan wudu. Jadi itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, angin yang keluar dari hubul atau kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafiyah, dinyatakan bahwa tidak membatalkan wudhu, yaitu keluarnya angin dari hubul dan kemaluan lelaki, karena terjadi secara refleks, artinya bukan kentut yang sejatinya. Jikapun yang keluar adalah angin, itu tidak muncul dari tempat fases sehingga tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya dalam kitab Syarah Al-Kabir ulama mazhab Malikiyah dinyatakan ketika benda umumnya keluar dari badan manusia itu keluar dari selain tempatnya, seperti keluar dari mulut atau air kencing keluar dari dubur atau angin yang keluar dari hubul termasuk hubul wanita atau dari pori-pori, maka ini tidak membatalkan wudhu. Dari penjelasan di atas kita bisa memahami titik perbedaan antara Syafi'iyah dan Hambali dengan antara Syafi'iyah dan Hambali dengan Hanafiyah dan Malikiyah.
dan menilai najis yang keluar dari tubuh manusia. Satu, menurut Syafi'iyah dan Hambali yang menjadi acuan adalah tempat keluarnya al-makhraj. Selama benda itu keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang, yaitu sabila ini apa tadi itu ya, ma kharaja min sabilaini fa fihil wudu. Selama benda itu keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang, maka membatalkan wudhu. Terlepas dari apapun benda yang keluar, bahkan termasuk darah, cacing, atau kelereng yang keluar dari dubur atau hubul. Yang kedua, sementara menurut Hanafiyah dan Malikiyah, benda yang keluar dari tempat keluarnya, makhraja minal makhraj, air kencing keluar dari jalan depan dan fases keluar dari dubur, namun jika keluarnya dari mulut atau darah keluar dari dubur, maka ini tidak membatalkan wudhu. Ada satu hadis yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam memilih pendapat yang paling mendekati. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudhu'ah, tidak ada wudhu illa min sautin aw rihin, kecuali jika ada suara atau angin. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudi, disahihkan oleh Shu'aib Arnaud. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan keluar angin tanpa menyebutkan apakah dari jalan kemaluan, depan atau belakang. Karena itu sebagai acuan dalam rangka mengambil sikap lebih hati-hati, kita memilih bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Hanya saja jika keluarnya itu terus menerus. Jadi ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika ini terjadi secara terus menerus, bahkan setiap kali bergerak, membungkuk atau bangkit terkadang keluar angin dari kubul wanita, maka dalam kondisi ini dia memiliki uzur. Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Sinkhiti membahas masalah angin yang keluar dari kubul wanita. Beliau lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa angin ini membatalkan wudhu. Kemudian beliau memberi catatan, ketika wanita mengalami kondisi yang menyebabkan dia memiliki uzur atau mengalami kesulitan untuk menghindarinya, maka dalam kondisi itu dia dihukumi seperti wanita istihadah. Ini seperti yang sudah pernah kita bahas terkait dengan kentut terus-menerus atau kencing terus-menerus. Sebagaimana ketika terus-menerus keluar darah pada saat istihadah, dia bisa berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Selanjutnya setelah itu dia tidak perlu pedulikan adanya angin yang keluar, sebagaimana orang yang terkena penyakit selalu kentut atau selalu beser. Yang kedua, terjadi was-was, sering merasa seolah ada angin yang keluar sehingga bisa menimbulkan was-was. Bisa jadi ini hanya gangguan setan dan sebenarnya dia tidak keluar angin dari hubulnya. Karena itu kondisi yang mengganggu ini dianggap tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.